saya akan menjelaskan tentang konseling pendekatan postmodern. Nah, tokoh konseling pendekatan postmodern itu ada Wilhelm Wickel, seorang terapis yang dikenal sebagai penemu pendekatan konseling singkat fokus solusi atau biasa disingkat dengan SFPT, merupakan tokoh utama dalam pendekatan ini. SFPT adalah pendekatan konseling yang didasari oleh filosofi postmodern dan fokus pada solusi masalah klien dengan kurang fokus pada penyebab masalah. Nah, Sklar memperkenalkan pendekatan SFPT dalam bukunya yang berjudul Brief Counseling that were a Solution for Apart. Geraldine Sklar adalah profesor di Departemen Psikologi Pendidikan dan Konseling di University of Louisville di Kentucky. Beliau pernah menjabat sebagai guru dan konselor di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pribadi sehat dan bermasalah merupakan konsep yang digunakan dalam pendekatan solution focused beef therapy atau yang disingkat SFPT. Pribadi sehat dalam SFPT adalah individu yang memiliki kesehatan akan kompetensi atau kemampuan yang dimilikinya untuk menciptakan solusi dari permasalahan yang terjadi. Masalah pribadi secara kontras adalah individu yang tidak mampu atau lemah untuk membuat sebuah solusi agar permasalahan yang dihadapinya cepat selesai. SFPT fokus pada solusi dan individu yang datang untuk melakukan proses konseling telah memiliki kekuatan dan sumber daya yang mereka punya untuk mencari solusi. Dalam konteks kesehatan pribadi, SFPT akan melihat pada sisi mana yang sudah sehat dan bagaimana sisi itu bisa diperluas atau diperkuat. Misalnya, jika seseorang memiliki kebiasaan sehat seperti rutin berolahraga, pendekatan SFPT akan menekankan pada memperkuat kebiasaan tersebut untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Sementara itu, jika ada masalah kesehatan seperti kebiasaan merokok, pendekatan SFPT akan mencari solusi praktis untuk mengurangi atau mengatasi kebiasaan tersebut. Jadi, dalam SFPT, pribadi dilihat sebagai memiliki sumber daya internal yang dapat digunakan untuk memperbaiki kesehatan mereka. Selanjutnya, tujuan konseling SFPT adalah membantu individu atau kelompok untuk mengidentifikasi solusi konkret terhadap masalah yang mereka hadapi dan menggerakkan mereka menuju perubahan positif dengan cepat. Pendekatan ini berfokus pada memperkuat sumber daya dan kemampuan klien untuk mengatasi masalah, bukan hanya menganalisis masalah itu sendiri. Beberapa tujuan konseling SFPT itu ada 7. Yang pertama, mengidentifikasi dan memperkuat kekuatan dan sumber daya internal klien. Yang kedua, membantu klien menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk perubahan yang diinginkan. Yang ketiga, mendorong klien untuk menemukan solusi-solusi yang efektif dan praktis untuk masalah mereka. Yang keempat, membantu klien mengatasi dan memperkuat langkah-langkah kecil menuju perubahan yang diinginkan. Yang kelima, membantu klien mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara mereka merespons terhadap situasi
dan bagaimana merespons dengan cara yang lebih efektif. Yang keenam, mengarahkan perhatian pada masa depan dan memvisualisasi hasil yang diharapkan. Yang ketujuh, menyediakan lingkungan yang mendukung dan penuh harapan bagi klien untuk mengambil langkah-langkah menuju perubahan yang positif. Nah, selanjutnya, dalam konseling, pendekatan solusi fokus berbasis pemberdayaan atau biasa disebut SFPT, peran konseli dan konselor berbeda dengan pendekatan tradisional. Yang pertama itu ada peran konseli. Peran konseli itu ada 5. Yang pertama, sebagai subjek yang aktif dalam proses konseling. Yang kedua, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam sesi konseling. Yang ketiga, berperan dalam menemukan solusi-solusi konkret untuk masalah yang dihadapi. Yang keempat, berkontribusi aktif dalam membuat rencana aksi untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Yang kelima, berpartisipasi dalam refleksi atas kemajuan dan kesuksesan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, selanjutnya ada peran konselor. Peran konselor dibagi ada 6. Yang pertama, bertindak sebagai fasilitator dalam proses konseling. Yang kedua, membantu konseli mengidentifikasi dan mengklarifikasi tujuan-tujuan mereka. Yang ketiga, menggunakan teknik seperti pertanyaan, terarah, dan refleksi untuk membantu konseli menemukan solusi-solusi yang aktif. Yang keempat, mendukung dan memperkuat kekuatan dan sumber daya internal konseli. Yang kelima, mendorong konseli untuk mengevaluasi langkah-langkah kecil yang diambil menuju perubahan yang diinginkan. Yang keenam, memberikan lingkungan yang aman, terbuka, dan penuh harapan bagi konseli untuk mengeksplorasi potensi perubahan positif. Nah, dengan demikian, konseli SFPT lebih bersifat kolaboratif, di mana konseli dan konselor bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang diidentifikasi oleh konseli. Selanjutnya, dalam konseli pendekatan solusi fokus berbasis pemberdayaan atau SFPT, hubungan terapeutik tetap penting, meskipun fokusnya lebih pada solusi daripada analisis masalah. Beberapa aspek terapeutik dalam SFPT termasuk yang pertama, kerjasama dan kolaborasi. Nah, konselor dan konseli bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh konseli. Ini menciptakan suasana yang terbuka dan inklusif di mana konseli merasa didengar dan didukung. Yang kedua, ada empati dan penghargaan. Nah, konselor menunjukkan empati terhadap pengalaman konseli dan menghargai kekuatan dan upaya konseli dalam mengatasi masalah. Ini membantu membangun hubungan saling percaya dan pengertian antara konseli dan konselor. Ada fokus pada solusi, yang mana hubungan terapeutik dalam SFPT tidak hanya tentang pendengaran dan mengerti masalah, tetapi juga tentang membantu konseli menekankan solusi-solusi yang efektif. Nah, konselor sendiri membantu konseli memperluas pemahaman mereka tentang kekuatan dan sumber daya internal yang dapat mereka gunakan untuk mengatasi masalah. Yang keempat, ada harapan dan optimisme, yang mana konselor wajib menciptakan lingkungan yang penuh harapan dan optimisme, di mana konseli sendiri merasa didukung dan termotivasi untuk mencapai perubahan yang diinginkan.
Nah, ini membantu membangun keyakinan konseli dalam kemampuan mereka untuk mengatasi masalah. Yang kelima, ada keterbukaan dan ketulusan, yang mana konselor dan konseli berkomunikasi secara terbuka dan jujur satu sama lain. Konselor memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung dalam proses konseling. Jadi, melalui hubungan terapeutik yang kuat dan konseling SFBT, konselor membantu konseling merasa didukung, didengar, dan termotivasi untuk mengambil langkah-langkah menuju perbuatan yang positif. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik dalam pendekatan Solution Focus Based Counseling atau SFBT. Yang pertama itu coping question atau mengatasi pertanyaan, yang mana membantu konseli mengatasi pertanyaan yang diinginkan oleh konselor yang fokus pada solusi, bukan masalah. Yang kedua, memuji, yang mana artinya membantu peringatan konselor tentang kemampuan dan kekuatan konseli yang dapat digunakan sebagai sumber untuk menemukan solusi. Yang ketiga, ada membentuk hubungan kolaboratif, yang mana di sini membantu hubungan yang baik antara konselor dan konseli yang dapat membantu mengontrol perubahan yang berkesinambungan. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik lain dalam pendekatan SFBT, meliputi yang pertama, expression finding question atau pertanyaan penemuan pengecualian, yang artinya membantu konseli mencari pemecahan masalah yang sudah berhasil diperjuangkan. Yang kedua, miracle question, pertanyaan keajaiban, yang mana membantu konselor membayangkan kehidupan yang diinginkan kemudian yang dapat membantu mencari solusi. Yang ketiga, ada sharing question, yang artinya membantu konselor membobotkan perubahan yang telah terjadi yang dapat membantu mengukur keberhasilan. Yang keempat, ada relationship question atau pertanyaan hubungan, yang artinya membantu konselor mendapatkan informasi tentang hubungan konseli dengan masalah yang dapat membantu mencari solusi. Nah, meskipun pendekatan SFBT memiliki kelebihan seperti fokus pada solusi, kolaborasi, dan orientasi pada masa depan, ada beberapa kritik yang diajukan terhadap pendekatan ini. Ada beberapa. Yang pertama, kesederhanaan terlalu berlebihan. Nah, yang dimaksud adalah beberapa kritikus menganggap SFBT terlalu sederhana dalam pendekatannya, mengabaikan kompleksitas masalah yang mungkin dihadapi oleh konseli. Mereka berpendapat bahwa terkadang solusi tidak selalu dapat ditemukan dengan mudah atau cepat. Yang kedua, ada ketidakefektifan untuk masalah yang serius. Nah, SFBT seringkali dianggap kurang cocok untuk masalah-masalah yang sangat serius atau kompleks, seperti gangguan mental berat atau trauma yang dalam pendekatan ini mungkin lebih sesuai untuk masalah yang lebih terbatas atau situasi kehidupan yang umum. Nah, yang ketiga, kesulitan dalam menangani resistensi atau ketidakpatuhan, yang mana beberapa kritikus menyatakan bahwa SFBT mungkin menghadapi kesulitan dalam menangani resistensi atau ketidakpatuhan dari konseling, terutama jika konseling tidak merasa siap atau
termotivasi untuk mengubah perilaku mereka. Yang keempat, itu kurangnya pemahaman mendalam tentang akar masalah. Yang mana kritikus juga menyoroti bahwa SFBT cenderung fokus pada solusi tanpa menggali lebih dalam untuk memahami akar masalah yang mendasari. Ini dapat menyebabkan perubahan yang lebih permukaan daripada perubahan yang berkelanjutan atau mendalam. Nah, penting untuk diingat bahwa tidak ada satu pendekatan konseli tunggal yang cocok untuk semua orang atau semua situasi. Konselor seringkali mengintegrasikan berbagai pendekatan terapeutik sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konseli untuk mencapai hasil yang paling